Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ajar kami remuk hati untuk kami mampu merendahkan diri kami, tersungkur di kaki-Mu ya Bapa. Karena kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas, dan segala-galanya kami terbatas. Oleh sebab itu Bapa, Engkau yang mampu, sanggup untuk memberkati, mengawal, memimpin, melindungi, mengurapi apa yang Engkau rencanakan. Mampukan kami bisa melakukannya, khususnya tiap kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini, yang mengemban tugas tanggung jawab. Biarlah Tuhan bukan menjadi beban berat, tetapi menjadi sukacita karena panggilan di dalam hatinya, yaitu panggilan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Iya, kenapa Pak Kevin di belakang ya? Pak Roni juga suka kali di belakang. Ayo ke depan ya. Yang belakang enak, Pak, yang belakang. Oke. Terima kasih ya. Ada sedikit gembira juga sedikit sedih. Karena apa? Saya berharap pentabisan doa Gembala Kul itu saya berharap ada 20 orang ya, 20 orang. Tetapi belum ada nambah. Mungkin saya berharap ada tambahan dari kulnya Pak Yanto nanti. Ya, saya nanti tolong tinggal sebentar ya. Setelah ini Pak Yanto sama Bu Yesi saya mau ngomong untuk komunitas. Demikian juga di pemuda ya, sama sekali masih nol. Belum ada pemuda yang terbeban menjadi gembala kul di pemuda. Padahal kita, kalau kita kumpulin pemuda kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada 40 orang lebih. Artinya kalau satu orang itu, satu gembala pemuda itu 10, berarti ada 10 gembala kul pemuda. Nah, ini tugas berat Pak Kevin dan Bu Esther ya, sebagai pembina pemuda dan remaja. Tolong Pak Kevin pilih ketua pemuda, saya nggak mau pilih lagi, Pak Kevin yang pilih ketua pemuda dan 4 gembala kul pemuda, supaya terjadi kegerakan. Pak Kevin berdoa, tersungkur di kaki Tuhan. Kira-kira siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengembalakan pemuda? Nah, saya masih konsentrasi terus di dalam komunitas kasih. Ada cerita kami kemarin, pendeta itu kalau kumpul ngopi itu ceritanya pelayanan ya. Tetapi kalau pengusaha kumpul ngopi ceritanya untung dan rugi ya, gitu kan. Bisnismen juga begitu. Tapi kalau pendeta kumpul ngopi ceritanya adalah pelayanan ya. Kalau nggak pelayanan ceritakan, dombaku pergi loh, pindah ke kandangmu, nah gitu. Bisa nggak kau kembalikan domba itu? Nah gitu. Jadi begitulah kira-kira. Ya, terus yang satu lagi, kalau mau datang aja ke gerejamu, ambil dombamu yang mana, kata pendeta itu kan. Ambil, bawa ke kandangmu lagi. Jangan sampai pindah ke kandangmu. Nah, gitu. Itulah ya. Nah, ada cerita bahwa di gereja di Jawa, ini Bu Yesi harus dengarkan, penting ini masalah diakonia. Ada di gereja di Jawa itu rata-rata punya tim diakonia yang bagus, Bu. Jadi mereka yang tergabung di dalam komunitas diakonia itu, mereka ketika mereka duka begitu, itu yang duka itu udah nggak mikirin apa-apa. Tanah sudah disediakan, ambulan sudah disediakan, peti mati sudah disediakan, tenda sudah disediakan, kursi sudah disediakan, alat musik sudah disediakan, bahkan makan di tempat rumah itu sekali disediakan 100 kotak. Nanti di kuburan sudah disediakan juga snack dan air minum oleh tim diakonia.
Angkanya besar ya, sangat besar. Makanya kalau di gereja ini cuma 150.000 atau cuma ambulan doang 250.000. Kenapa? Kenapa demikian? Ya sesuai dengan ukuran keuangan ini. Ya sesuai dengan persembahan itu. Saya perhatikan kemarin sudah memperhatikan yang kelompok sini yang maju datang memberikan persembahan cuma 2 kursi. Kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga ke belakang nggak ada yang maju. Nah itulah pengorbanan jemaat kita. Ya kenapa mereka nggak berani memberikan persembahan? Padahal di situ ada diakonia untuk dia. Kan begitu. Ya ada misi untuk amanat agung. Ada pembangunan gereja, banyak sekali yang perlu. Kita mau bangun itu teras depan, kita mau cor itu depan itu mau cor supaya nggak ada rumputnya, cor yang bagus. Ya, ini tugas Pak Gultom. Ini belum ada satupun yang menyerahkan program, ya program 2021 belum ada satupun. Ya, koordinator dan gembala Kul tolong serahkan program tahun 2021 apa yang kamu buat? Tulis pakai tangan saja. Saya pengen tahu saudara ya belajar membuat program. Setelah minggu apa yang aku mau lakukan di tahun 2021? Pemuda apa? Kul apa? Musik apa? WPI apa? Ya, jadi jangan hanya mengalir saja, harus tertulis. Begitu, ya. Tulis minimal setahun minimal engkau membuat program 3 paling sedikit 3 gitu. Kalau saudara mau tiap bulan atau tiap minggu itu hak saudara kalau saudara mampu, kira-kira seperti itu ya. Nah jadi itu hanya sampai di mana tadi yang di Jawa ya. Nah kita lanjutkan yang di Jawa tadi ya. Ini kami cerita kemarin ada 4 pendeta. Jadi mereka punya kelompoknya, kelompok. Jadi 1 bulan itu mereka itu 10.000. Nah, jadi dicatat dia oleh tim diakonia, ya tim diakonia. Jadi kan yang mati kan jarang kan? Begitu. Jadi uang 10.000 itu, ya itu kali berapa yang tergabung di situ. Jadi yang tidak masuk di dalam iuran 10.000 tadi itu ya nggak dapat pelayanan seperti yang tadi itu, yang banyak tadi itu. Ada tenda, ada mobil, ada tanah, ada macam-macam pun aja, ada nasi kotak gitu kan. Nah, itu saudara ya. Jadi dapatnya mana ya? Cuman diakonia dari gereja aja 150 karena dia nggak masuk di dalam komunitas diakonia. Ini hanya gambaran gereja yang ada di Jawa, GKJW, ya, berikan seperti itu. Kita lanjutkan. Ini gambaran-gambaran ini supaya saudara tahu engkau membuat program apa ya ke depan tahun 2021 untuk gereja ini lebih baik. Tadi pagi jam 7 lewat 7 saya mengikuti job sekitar 700 orang dari berbagai negara ya. Nah sampai jam 11 lebih mati putus HP saya, mungkin habis paket ya. Akhirnya kami lanjutkan dengan pakai HP ibu, bisa lanjut lagi. Job apa itu? Yaitu job tentang gereja sel. Saya terkejut sekali ketika Pak Niko mengumumkan tahun 2021 adalah tahun integritas. Dia Pak Niko itu cuma ngomong gitu, setiap tahun dia ngomong gitu. Dia nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya. Yang menerjemahkan tuntunan itu adalah gembala-gembala cabang atau gembala ranting atau gembala rayon masing-masing. Integritas itu apa? Ya, seperti setiap tahun Pak Niko hanya ngasih judul, ngerti ya? Hanya ngasih judul. Nah saya berdoa seperti apa integritas yang dimaksud oleh Pak Niko. Nah begitu. Nah, saya dapatnya 2 di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Yaitu integritas itu adalah ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di ayat 37-nya, di ayat 39-nya disambung. Berarti engkau juga harus mengasihi sesamamu manusia.
Berarti apa artinya? Mengasihi Tuhan berarti tentang doa, hubungan intim dengan Tuhan. Tentang seperti Maria yang duduk di kakinya Tuhan Yesus, yang orangnya suka berseru, meratap, menangis. Pokoknya dia selalu mengadakan Tuhan, biar meratap menangis di hadapan Tuhan, ya. Terus, ya, mengasihi sesama manusia itu kayak apa? Oh, mengasihi sesama manusia. Kita kan punya kul. Kul ini di gereja ini belum dibangkitkan dengan begitu luar biasa. Makanya saya selalu sekarang pakai baju kul supaya apa? Nah, soal baju di tahun 2021 ini saya udah mencanangkan. Kita nanti coba kita buat kaos tentang doa. Seperti apa kaos tentang doa? Kita berdoa, kita punya seragam tentang komunitas kasih. Seperti apa komunitas kasih? Kalau kul saudara mau cetak sendiri ya nggak masalah, itu hak saudara. Tetapi gereja kita mau cetak seperti apa bentuknya? Untuk apa itu? Untuk membangkitkan tentang komunitas kasih, bahwa yang ada di Kampar ini, di Garuda Sakti ini seluruhnya terhisap, terserap, tergabung menjadi komunitas kasih, dan saya rindu ketua-ketuanya itu dari gereja ini. Anggotanya mau dari HKBP, BNKP, Katolik, Kapen, Mas, gak masalah. Mereka tiap minggu ke sana gak masalah. Tapi setiap ada kelompok komunitas, mereka bersama saudara. Komunitas kasih. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini yang kita kobar-kobarkan. Jadi gereja sel. Ya, jadi Pak Gilbert Mandong pertama ngomong. Habis itu Ketua Sinode Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, ya, yang ngomong. Terus Bapak Selitonga, awalnya saya lupa tapi marganya Selitonga MTH, dia berbicara. Dari dalam tiga tokoh itu berbicara, saya menyimpulkan bahwa gereja sel perlu interaksi yang membangun. Ketika saudara cerita Pak Gultom gitu kan, punya 3 kakak gitu kan. Ketika Pak Gultom bercerita, bukan Pak Gultom terus yang cuak-cuak, ya, mereka dengerin diam saja, tidak. Tetapi umpamanya kita ngomong tentang kasih, kita lepaskan. Kita ngomong tentang kasih loh. Pak Gultom, menurut Pak Gultom apa itu kasih? Menurut Pak Simanjunta apa itu kasih? Menurut Pak Mahfud apa itu kasih? Menurut Pak Giawan apa itu kasih? Wah, jadi mereka itu akan cerita tentang kasih. Mereka akan bersaksi tentang kasih. Mereka sudah ada yang sudah melakukan, mereka akan cerita. Yang belum melakukan, mereka juga akan mau melakukannya. Ngerti ya, saudara? Interaksi antara dua arah semuanya. Jadi tidak ada yang cuma satu orang yang ngomong. Selama ini kita satu orang yang mengomong, gitu, mengkhotbah. Gitu. Itu salah, saudara. Jadi komunitas kasih itu kita mengharapkan anggota ini bertumbuh, anggota ini berakar, anggota ini imannya itu kuat, anggota ini bisa digembalakan, bisa difungsikan, ya, mengerti tuntunan Tuhan, mengerti apa yang dimaksud oleh gembala kul. Jadi kita nggak capek-capek khotbah sebenarnya. Gitu ya, saudara, nggak capek-capek khotbah, karena ini apa anggota kita jadinya. Kasih waktu, dan kalau nggak dikasih waktu nanti sampai pagi, Arnold. Kasih waktu, kamu 1,5 menit ya, kamu 3 menit setengah, kamu 2 menit. Nah, begitu. Kalau udah lewat, stop, udah selesai. Nah, gitu. Karena kalau nggak dikasih waktu, bablas nanti. Ini 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Jam 3 pagi saudara pulang dari kul. bukan nggak bagus, saudara. Ya, saudara sampai di rumah nanti berantem sama suaminya, sama istrinya. Kau komunitas kasih-kasihan ya sama gembalamu ya, gitu kan? Kasih-kasihan ya kau gembalamu ya. Jadi berabe di rumah tangga, ya. Padahal bagus, sebenarnya bagus. Tapi karena anggotanya ada yang nggak ikut, ya jadi bermasalah pulang sampai di rumah. Nah, maka dibatasin waktunya, ya. Ngerti ya, saudara ya? Dibatasin waktunya, ya. Supaya teratur, tertib, ya. Kira-kira seperti itu.
penting saudara, penting sekali ya. Mari bantu saya. Nah, juga bantu Pak Kevin supaya pertambahan komunitas ini bertambah ya. Terus bergulir bertambah. Ya, orang bertambah. Wah, Surah Langgeng dari satu gol tiba-tiba 3 gol. Asabe dari 1 gol jadi 3 gol ya, gitu. Tambah gitu loh, gitu. Ya. Tambah indah. Tepuk tangan dong, shalom, haleluya. Ya, tambah. Oke, kita buka firman Tuhan sekarang. Ya, itu tadi pembukaan. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 ya. Kita baca judulnya apa? 2 Timotius 4 judulnya apa? Penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhi Bang Gunto. Penuhi Pak Yato, penuhi Pak Martin, penuhi Pak Tony ya, penuhi panggilan ya. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Nah, ini sungguh-sungguh demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ya, ini pesan Paulus kepada murid kulnya. Pesan gembala kulnya, kira-kira Paulus mau gembala kulnya kepada murid-muridnya di jemaat di daerah Timotius ya. Kan makanya ada satu muridnya yang jadi pelayan, akhirnya dia ditulislah sama si Paulus ini jadi kitab Timotius dan begitu. Nah, pesannya sungguh-sungguh bahwa kamu harus memenuhi panggilan pelayananmu karena Tuhan itu menghakimi kita nanti. Nah, kita harus paham ya, Tuhan menghakimi kita nanti. Itu kira-kira ya, baik yang hidup maupun yang mati ya. Ayat 2 kita baca. Beritakanlah firman, siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kemarahan, kesabaran, ya, dengan segala kesabaran, ya, betul saudara. Memang pendeta juga bisa marah saudara, ya, jangan disalahkan, ya. Jadi karena apa? Karena masih makan jagung dan ubi, makanya marah saudara. Tapi dikatakan di situ beritakan, ini penting sekali. Bukan harus pendeta yang memberitakan, itu ya. Bang Gembala aku harus memberitakan. Apa yang diberitakan? Kabar baik firman Tuhan yang kau dapat dari Tuhan, yang engkau sudah diajarkan turun-temurun oleh nenek moyangmu, oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, oleh pendeta. Engkau juga harus mengajarkan, memberitakannya. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya ngerti ya? Tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Makanya hamba Tuhan itu kadang tuh di mimbar tuh luar biasa semangatnya. Kalau udah selesai khotbah, masih pernah kami demam. Itu yes, banyaklah pendeta-pendeta yang kadang gak mampu. Tapi firman Tuhan beritakan baik atau tidak baik. Kelihatannya semangat, berapi-api, tenaganya kuat, ya. Padahal gak mampu sebenarnya setelah capeknya ampun ya. Tetapi firman Tuhan harus siap sedia. Ayat 3. 1 dan 3 sampai 4 sama ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran. Nih, perhatikan ya. Tidak akan menerima lagi ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi akhir zaman tidak suka orang dengan kebenaran. Makanya kasihnya tambah padam, kebenaran tambah padam. Jadi orang yang melakukan kebenaran itu didemo, dikucilkan, dipenjara, yang melakukan kebenaran. Justru orang-orang jahat malah dia lulukan jadi dewa, ya, jadi
jadi dewa. Nah ini apa? Terbalik. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Tetapi ingat kan begitu ya, bahwa terang itu tetap menyinari yang gelap. Kebenaran itu tetap muncul seperti panjang. Orang-orang yang dijolimin itu tetap dia Tuhan yang akan mau bela. Mengerti ya? Ini yang saudara perhatikan. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ya di akhir zaman ini kita dituntut kesabaran yang penuh. Kalau ada penderitaan, sabar ya. Dan sebenarnya mau marah besar sama anak saya, beliin HP baru, pecahkan ya. Honda baru tadi diserempet, pecah ya depannya. Itu anak itu gak apa-apa ya, dilindungi oleh Tuhan. Kenapa kita marah? Karena ada alasan. Setiap orang ada alasan kan. Tetapi walaupun ada alasan engkau berhak marah, firman Tuhan kuasai. Mengerti ya? Ada alasan untuk marah, tapi kuasai. Ya. Kalau marah nggak ada alasan ya lucu kan gitu kan. Semua punya alasan, tapi kuasai. Ya. Terus apalagi ya ini ya sabar menderita. Sabar menderita. Kok kita ini datang ke sini capek-capek, yang lainnya tidur enak, nonton TV, makan kacang, gitu kan? Tinggi kita doa, ngapain kita ngumpul di sini? Kalau enggak kita mengasihi Tuhan, ngerti ya? Kalau enggak kita mengasihi Tuhan sia-sia. Kalau hanya dilihat Pak Gembala, kalau engkau hanya melakukan tugas, mending engkau nggak usah datang ke sini, karena itu sia-sia, nggak dapat upah. Tetapi karena engkau cinta sama Tuhan, engkau membela bangsa ini dengan air matamu. Engkau mendoakan gerejamu dengan air matamu. Engkau mendoakan tetanggamu, mendoakan kotamu, mendoakan keluargamu. Bukan gak ada upahnya. Jadi ya saudara, bukan gak ada upahnya. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan. Ya. Tuhan memberi upah kepada engkau. Kita lanjut ayat berapa? 6 ya. Ayat 7 kita baca sama-sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, sebenarnya kalau engkau mau cari gereja itu, cari gereja yang bermasalah, cari gereja yang tidak sempurna. Kalau engkau cari gereja yang sempurna, cari gereja yang tidak ada masalah, itu sebenarnya salah. Ya. Tetapi ketika engkau cari gereja yang bermasalahnya banyak, tidak sempurna, engkau hadir di situ, dan masalah-masalah satu demi satu engkau selesaikan dengan baik. Ngerti ya maksudnya ya? Itu jadi berkat. Itu jadi berkat. Ya. Yang tadinya tidak ada kesempurnaan, engkau hadir di situ. Lambat tahun, tambah bulan, tambah tahun, gereja itu jadi sempurna. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Karena engkau garam, artinya menggarami. Engkau terang, artinya menerangi. Ngerti ya? Nah saudara. Nah ini di ayat 6 ayat 7 ini, Paulus tahu kematiannya. Sebenarnya kita pun tahu kematian kita. Kapan tahu? Siapa bilang kematian kita nggak tahu? Tahu. Setelah saya baca berulang-ulang tentang Paulus ini, Paulus tahu tentang kematiannya ya. Karena dia dihukum mati dia. Iya. Ini sebenarnya kita juga tahu tentang kematian. Firman Tuhan tercatat di umur manusia berapa? 70. Nah, itu firman Tuhan kan? 70 kan? Sekarang seperti saya umurnya 47. 70 dikurang 47 berapa? 23. Nah, 23 tahun saya mau ngapain? Saya di dunia ini dalam 23 tahun lagi.
kalau panjang umur sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak panjang umur berarti kan di bawah itu. Terus kita mau kerja apa, mau ngapain aja? Kita udah tahu loh umur kita berapa, dan bilang kita nggak tahu umur kita berapa. Gitu ya. Jadi apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Apa yang engkau sudah perbuat untuk pasangan hidupmu? Apa yang engkau sudah perbuat untuk anakmu? Apa yang engkau sudah perbuat untuk gerejamu? Apa yang sudah engkau perbuat untuk bangsa yang kau cintai ini? Saya senang loh kalau dicatat, ya, di bangsa Indonesia ini seperti Pak Soekarno gitu kan dicatat kan, Imam Bonjol, Diponegoro, dicatat ya. Terus kematian kita nanti dicatat sebagai apa? Ngerti ya? Saudara terpikir enggak? Ya. Nah, ketika engkau peduli akan bangsa ini, maka sejarah akan mencatat engkau.